Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Hermawati. Saya motivator dari unit Pondok Rezeki. Saya di sini akan menjelaskan soal hari keempat ya teman-teman. Yang pertama, itu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Saya akan menjawab, menyambut dengan senyuman yang sangat tulus, terus kontak mata, dan bahasa tubuh atau gerakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun ya teman-teman. Dan yang soal yang ke B atau yang kedua itu bagaimana cara motivator memulai kegiatan di Mbak Interview. Saya akan menjawab, itu menciptakan suasana fun learning melalui greeting atau ceria teman-teman, bernyanyi lagu wajib bimba seperti lagu Labimba, terus berdialog ringan untuk membangun chemistry sama anak murid dan melakukan tepuk semangat atau motivatornya juga harus semangat. Nggak cuma kita memberikan semangat kepada anak-anak, tapi kita sebagai motivator harus semangat memberikan atau masukan kepada anak-anak. Dan soal yang ketiga atau yang ke C, itu bagaimana sih cara motivator menyambut suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan nih? Seperti apa nih ya teman-teman? Saya akan menjawab, itu membangun kedekatan personal kepada anak-anak. Terus menggunakan ice breaking. Ice breakingnya tuh yang seru, jangan yang nggak seru yang mungkin bikin mereka bosen gitu kan. Kita akan membangun suasana yang ceria, yang semangat gitu ya teman-teman. Dan menata ruangan dengan rapi dan kreatif ya teman-teman. Dan soal yang keempat atau yang D, itu bagaimana cara motivator mengajak anak itu berdialog ya teman-teman. Saya akan menjawab ya. Buat kontak mata sama anak-anak, terus gunakan bahasa yang sederhana teman-teman. Terus tanyakan pertanyaan yang terbaik, dengarkan dengan sangat aktif, atau tunjukkan empati kepada anak-anak dan buat anak itu merasa nyaman dan gak merasa takut untuk dekat sama kita ya teman-teman. Dan soal yang kelima atau yang ke E, itu bagaimana sih cara motivator itu memberikan reward atau motivasi kepada anak. Saya izin menjawab, itu berikan pujian ya teman-teman. Itu pujiannya itu bentuk atau apresiasi kepada si anak ya teman-teman. Terus gunakan bahasa yang sangat pasif atau positif ya teman-teman. Terus buat chart itu atau kemajuan menggunakan sistem poin atau jangan lupa untuk memberikan ucapan balik atau terima kasih gitu ya teman-teman. Dan soal yang keenam atau yang KF itu kapan sih motivator memberikan reward atau motivasi nih kepada anak-anak? Saya akan menjawab ketika anak itu mencapai tujuan ya teman-teman. Terus ketika anak melakukan sesuatu yang sangat baik, ketika anak menunjukkan kemajuan seperti contoh dia menolong, bergotong royong terhadap teman gitu ya teman-teman. Dan soal yang ke 7 atau ke G, itu bagaimana sih ekspresi atau sikap dan penampilan motivator selama kegiatan Bima? Saya akan menjawab, tunjukkan antusiasnya kepada anak-anak, senyum dan kontak mata, gunakan bahasa tubuh yang mungkin positif, terus jaga nada suaranya yang tadinya kenceng, terus kita pelanin sebagai motivator, terus jaga penampilan, kayak harus rapi, harus wangi, harus bersih. Kan kalau kalau kita udah rapi, bersih, wangi itu kan anak-anak senang ya. Ya, teman-teman. Dan soal yang ke-8 itu apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan di dalam kelas nih. Ini poin yang paling penting teman-teman. Saya akan menjawab. Buat kegiatan atau variatif itu gunakan media yang sangat menarik atau buat kesempatan atau berpartisipasi atau kita bikin games di dalam ruangan tersebut setelah kegiatan belajar atau kegiatan modul tersebut ya teman-teman. Terus yang ke-9 atau ke yang I itu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain, baca bacaan secara berbarengan kepada teman-teman ya. Saya akan menjawab
buat kegiatan yang berstruktur ya teman-teman. Terus berikan contoh bagaimana membaca dengan benar dan jelas ya teman-teman. Dan soal yang kedua, itu tadi yang soal pertama itu poinnya ada banyak ya teman-teman ya, mohon maaf. Ini pengamatan murid ya. Ini soal yang pertama itu bagaimana sih ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan. Saya akan menjawab. Memberikan pujian teman-teman dan dorongan kepada murid yang antusias dan aktif, dan kita memberikan semangat kepada mereka. Kita bikin semangat supaya dia menunjukkan keberaniannya untuk berdialog, entah itu kepada motivator atau kepada teman-temannya ya teman-teman. Dan soal yang kedua atau yang B itu, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat selama kegiatan tersebut? Itu kita memberikan perhatian khusus ya teman-teman, dan mengubah strategi dan memberikan dukungan. Dan kita memberikan semangat tentunya sebagai motivator atau sebagai guru, kita akan terus memberikan semangat, memberikan dorongan untuk anak murid itu untuk terus berkembang dan semangat dalam belajar kan. Dan yang ketiga atau yang ke C teman-teman, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan nih dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Itu yang pertama, mungkin sikap anak murid kepada motivator saat di dalam kelas ya, saat mendapatkan tugas atau modul ya teman-teman. Itu muridnya tuh ada yang sangat antusias banget gitu. Terus ada murid yang sangat aktif, murid yang introvert, dan murid yang kurang percaya diri atau sama aja itu teman-teman. Dan soal yang ke D atau yang keempat, itu apakah semua murid mau atau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Saya akan menjawab kurangnya minat dan kesulitan saat melakukan kegiatan atau kelelahan dan ketakutan dan merasa tidak percaya diri teman-teman. Karena memang anak zaman sekarang itu ya teman-teman, dia tuh sibuk sama gadget gitu. Kita sebagai motivator atau sebagai guru yang di sekolah, kita memberikan arahan, memberikan pelajaran gitu. Bukan kepada anak, tapi kepada orang tua muridnya juga. Karena memang madrasah utama itu kan emang orang tua ya, sepenuhnya orang tua. Kita tuh sebagai motivator atau sebagai guru itu cuma bisa istilahnya mengoles bagian yang ininya aja gitu ya teman-teman. Kita juga sama-sama belajar. Oke. Next, selanjutnya soal yang KF itu, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Itu yang pertama, ada murid yang sangat antusias nih teman-teman, atau yang sangat super aktif banget. Dan yang kedua ada murid yang shy atau yang introvert. Dan yang ketiga ada murid aktif atau generik. Mungkin aktifnya itu dalam arti berkeliling di dalam kelas. Ya, teman-teman, yang soal ketiga itu atau pengamatan terhadap suasana di dalam kelas ya teman-teman. Dan soal yang A, yang pertama itu, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Itu suasana di kelas itu diciptakan oleh motivator ya teman-teman. Itu harus ramah, hangat, interaktif, dan dinamis ya teman-teman. Terus yang dirasakan motivator magang itu merasakan nyaman, terinspirasi, terus merasakan bahwa mereka dapat belajar banyak dari cara motivator mengajar dan mengelola kelas ya teman-teman. Dan soal yang kedua atau yang B, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan dan kekerasan yang terjadi? Mungkin sejauh ini tidak ada ya teman-teman, tapi kita usahain kalau misalnya ada terjadi yang tidak diinginkan, kita akan memberi arahan kepada si anak dan terus kita akan menyampaikan secara baik-baik kepada orang tuanya. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Dan soal yang keempat itu pengalaman terhadap kegiatan yang di dalam kelas ya teman-teman. Soal yang pertama itu apa yang dimaksud oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka.
Kalau yang motivator itu menyambut murid ya teman-teman, dan mengucapkan kata motivasi atau kata semangat biar mereka semangat dalam belajar. Dan untuk eh, ketika pembukaan untuk murid ya teman-teman, itu menjawab salam, mengucapkan salam, berdiri dan melakukan gerakan pemanasan, mendengarkan kata-kata motivasi dari motivator ya teman-teman. Dan soal yang kedua atau yang B, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid untuk kegiatan inti. Kalau motivator itu mengantarkan atau mengajarkan materi, yang kedua menggunakan alat media, dan yang terakhir membimbing anak murid. Dan yang anak muridnya yang pertama itu mendengarkan penjelasan dari motivator, dan yang kedua melakukan kegiatan atau latihan yang diberikan motivator di dalam kelas dan berinteraksi dengan teman-temannya. Dan soal yang ketiga atau yang C, itu jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak yang dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatannya itu sama teman-teman, itu menyambut murid kalau untuk yang motivator, dan yang murid untuk menjawab salam atau mengucapkan salam. Dan motivator itu mengajarkan materi atau memberikan materi atau modul ya teman-teman, dan untuk murid itu menerapkan penjelasan motivatornya. Terus soal yang keempat itu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup. Itu menjelaskan kembali pembelajaran yang sudah dikerjakan atau evaluasi hasil pembelajaran dari modul tersebut. Jadi kita evaluasi lagi, oh tadi kita belajar tentang ini loh gitu. Terus nanti kita ulangin lagi biar si anak tuh paham dan biar si anak tuh bisa merekam apa yang tadi kita ajarkan, apa yang tadi kita jelaskan. Oke. Untuk soal yang terakhir, berapa lama durasi kegiatan yang diterapkan oleh motivator? 30 sampai 40 menit untuk anak usia 4 sampai 6 tahun ya teman-teman, dan yang poin kedua itu 40 sampai 50 menit untuk anak usia 7 sampai 9 tahun, dan poin ketiga itu 50 sampai 60 menit untuk anak usia 10 sampai 12 tahun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye bye.